魔反，你没死啊？暮云，你这小……听说了你的事迹，真把我惊呆了，是真给劲。说够了吗？穆兄，我懂的，我懂。水是不可能走在一起的。我这里也得到了巨大的提升。师尊，这样，他们可以将你这虎民族怎么会有那么可怕？云，你犯了死罪！你已经是从蝼蚁成长。都怪明月心那个女人。明月心呐，哭不出来。你水落海珠的神力，没有。啊！多谢了。你小子，我就知道。心儿，我们还是第3。我云，那我们是第1名。送。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-515. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 514. Di saat Muyun tengah memulihkan kondisinya, Gulungan Juxian memberitahu kalau ada teknik pedang yang mampu membantu Muyun meningkatkan niat pedang miliknya. Hanya saja teknik itu cukup sulit digunakan. Pasalnya harus dipadukan dengan 3 elemen untuk dapat membentuk serangan pertama, dan butuh 12 elemen untuk bisa membentuk serangan ketiga. Meskipun begitu, Muyun tetaplah mempelajarinya. Setelah dari sana, Muyun bersama para gadisnya didatangi oleh Yu Xingtian, di mana dia ingin Muyun segera menyerahkan Gunung Kosong kepadanya. Tentu saja Muyun tidaklah sudi, jadi pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Yu Xingtian tidaklah menduga kalau Muyun akan memiliki kekuatan semengerikan ini. Bahkan tidak ada kesempatan baginya untuk memberikan perlawanan. Pasalnya Yu Xingtian sudah keburu meninggoy. Muyun bersama para gadisnya pun memutuskan pergi dari tempat tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kejadian besar telah terjadi di tempat itu, di mana segel tertinggi telah diaktifkan. Orang-orang pun penasaran siapakah orang yang terpilih mendapatkan kesempatan besar itu, karena banyak di antara mereka yang tidaklah mendapatkan apapun di tempat ini. Untuk kelompok Muyun sendiri memutuskan pergi sebab dia yakin Muyun akan membawa para gadisnya ke tempat bintang-bintang jatuh. Entah kenapa dia merasa adanya aura jahat, yang berarti kedepannya akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saking mengerikannya kejadian itu, Muyun bahkan berpikir kalau mereka semua kemungkinan akan mati. Padahal mereka pun segera pergi ke tempat batu besar itu berada. Di sisi lain, batu besar ini pun telah mendarat di sebuah tempat, yang mana orang-orang juga telah berkumpul di sana. Terlihat juga kalau di sini ada Mo. Ia yang melihat kehadiran Muyun pun segera menghampirinya. Muyun barulah ingat kalau Mo masihlah hidup. Ini pun tentu membuatnya kesal karena bagaimana mungkin Muyun berpikir seperti itu kepada dirinya. Padahal ini adalah pelayan setia Muyun. Miao Lianyu tidak menduga Muyun memiliki adik dari ras lain. Mo pun menjelaskan mengenai apa yang terjadi, dan dia ini juga telah mendengar mengenai apa yang terjadi kepada Muyun. Ia sempat merasa khawatir dan melakukan pencarian kepadanya. Selain itu, kemenangan Muyun dari Yu Xingtian juga telah diketahui oleh semua orang. Bahkan gadis secantik Mi Yuxin dapat Muyun taklukkan. Rumor tersebut membuat Muyun bersama para gadisnya terkejut. Mo yakin betul kalau Muyun pasti telah menikmati fisik Mi Yuxin, karena itulah kemampuannya bisa meningkat dengan pesat. Muyun tidak ingin membahas hal itu karena jika dia mendengarnya lagi, maka Muyun akan menghukumnya. Muyun, 你这小……听说了你的事迹，真把我惊呆了，是真给劲。说够了吗？穆兄，我懂的，我懂。 Mo paham, tapi dia ini tetap memuji Muyun karena berhasil menaklukkan hati Mi Yuxin. Bahkan dia itu juga berhasil mendapatkan 2 gadis imut ini.
Jika Muyun berhasil menaklukkan Ujisu, maka Mo akan seumur hidup menjadi bawahannya. Muyun memintanya untuk diam karena jika hal itu sampai diketahui oleh Miyusin, maka Mo akan dalam bahaya. Tapi dia tidaklah peduli, pasalnya Mo adalah adik Muyun. Jadi Miyusin yang sudah ia taklukkan tidaklah mungkin mengganggunya. Hanya saja semua perkataannya telah didengar oleh Miyusin. Hal itu pun membuat Mo menjadi sangat takut. Di sini Muyun menemuinya, di mana Miyusin meminta Muyun untuk melupakan apa yang telah mereka lakukan di Istana Dewa Air. Karena bagaimanapun mereka tidaklah mungkin bisa bersama. Selain itu, Muyun juga mendapatkan keuntungan yang sama. Karena berkat ia, Muyun mengalami peningkatan kekuatan. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Muyun masihlah tidak dapat menerima hal itu karena Miyusin telah menodai tubuhnya. Miyusin mulai membahas mengenai apa yang terjadi karena perubahan itu berasal dari 4 segel yang dipaksa untuk tutup. Ia pun meminta Muyun pergi dari tempat ini. Hanya saja Muyun memintanya untuk fokus kepada dirinya sendiri. Mo sendiri penasaran apa yang tengah mereka bicarakan. Walaupun begitu dia tetap yakin kalau Muyun memang sangatlah hebat. Rumor mengenai mereka yang bersenang-senang di Istana Dewa Air sudahlah menyebar kemana-mana. Namun ketika melihat tatapan Muyun, Mo tidak ingin membahas hal itu. Ketika Miyusin pergi, Miao Xianyu penasaran apa yang telah mereka bicarakan. Yang mana gadis itu hanya ingin mereka lari saja. 水是不可能走在一起的，我这里也得到了巨大的提升。师尊。 Entah mengapa tiba-tiba saja Miao Xianyu kesal kepada Miyusin, yang mana ini sudah membuktikan kalau dirinya memang tengah cemburu kepada gadis tersebut. Hanya saja Muyun membenarkan apa yang Miyusin katakan, karena bagaimanapun tempat ini akan menjadi sangat berbahaya. Apapun yang terjadi di saat tempat ini benar-benar kacau, maka Muyun akan segera pergi mengajak mereka meninggalkan tempat ini. Hanya saja Mo dan kedua gadis ini merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Hingga sebuah asap pun keluar dari batu besar ini. Salah satu orang di sana berusaha untuk menyentuh batu tersebut, sampai akhirnya muncullah retakan yang tiba-tiba saja melakukan penyerangan kepada mereka. Ternyata ini bukan sekedar batu sembarangan, melainkan berisikan orang-orang kuat Xin. Ternyata ini bukan sekedar batu besar biasa, melainkan berisikan orang-orang kuat. Muyun mengenali mereka dan tidak menduga orang-orang Hua akan ada di sini. Muyun bersama yang lainnya pun segera menjauh. Dia menjelaskan kalau orang Hua merupakan klan pembunuh. Mereka adalah klan yang paling jahat di dunia ini. Kemampuan dari orang Hua bisa mengubah makhluk yang terbakar menjadi tungku pembantaian tanpa ampun. Miao Xianyu penasaran bagaimana orang Hua bisa muncul di sini. Bagi Muyun itu sangat wajar, pasalnya negara Hua sudah berada sejak berabad-abad dan pasti memiliki begitu banyak pemukiman. Mereka juga disebut sebagai penguasa tertinggi. Jika hal ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin semua orang di dunia kecil ini akan mati oleh serangan mereka. Namun bagi Mo, orang-orang itu tidak sehebat apa yang terlihat. Karena di sini Hu Xingju bersama saudaranya bisa melakukan serangan balik kepada orang-orang Hua. Muyun juga dapat melakukan hal itu, namun yang menjadi masalah adalah pria besar yang mereka lihat. Ia adalah satu-satunya anggota suku api di sini. Orang biasa tidaklah mungkin dapat merasakan kehadirannya. Jadi tidaklah mungkin orang-orang di sini dapat mengatasi pria tersebut. Satu-satunya cara untuk bisa mengalahkannya, mereka harus keluar dari tempat ini dan memberitahu para ketua sekte. Mereka juga tidaklah boleh membiarkan suku api keluar dari tempat itu. Namun yang menjadi masalah, tempat ini telah tertutup secara paksa. Lantas bagaimana cara mereka keluar? Muyun mengajak mereka untuk memanfaatkan celah yang terbuka oleh suku api. Orang-orang bisa melihat apa yang sedang Muyun lakukan dan merasakan kemampuannya saat ini, membuat mereka meyakini rumor kedekatannya dengan Miyusin memang adalah benar. Hanya saja Muyun bersama lainnya harus dihentikan oleh Lun Wuchang, yang mana kekuatannya telah meningkat. Dia pun mulai sombong karena baginya Muyun tidak akan bisa mengalahkannya. Muyun sendiri tidaklah terlalu meladeninya dan berencana untuk menghukum Lun Wuchang. 你已经是从蝼蚁成长精了，我来的吗？
Lun Wucheng dan percaya diri memperlihatkan mutiara lohai kepada mereka, yang membuat orang-orang tidak menduga dengan apa yang dia perbuat, karena Lun Wucheng telah secara paksa meningkatkan ranahnya sendiri. Lun Wucheng tidaklah peduli dengan apa yang Wu Jixing katakan. Selain itu, dia memintanya untuk tidak so hebat di depannya, sebab Lun Wucheng sangatlah benci kepada monster yang sok suci sepertinya. Sedangkan untuk Mu Yun sendiri, dia itu telah begitu berani mengambil Miu Xin dari dirinya, dan bahkan juga mengambil Gunung Kosong. Ia benar-benar benci kepada Mu Yun. Sedangkan Mu Yun sendiri tidaklah terlalu peduli, begitu pula dengan rekan-rekan Mu Yun, yang justru mengasihaninya. Orang-orang pun mulai berpikir kalau perselisihan di antara mereka disebabkan oleh Miu Xin. Mereka pun penasaran di manakah gadis cantik itu berada. Sepertinya kecantikan yang Miu Xin miliki bagaikan sebuah bencana. Mu Yun, 你犯了死罪，你已经是从蝼蚁成长。都怪明月心那个女人。明月心呐。Mu Yun mentertawakan Lun Wucheng karena sejak tadi dia itu hanya bersembunyi saja. Selain itu, Lun Wucheng cukup menyedihkan karena ia tidaklah bisa mendapatkan wanita yang ia sukai. Bahkan harta yang ia ingin ambil juga telah menghilang dari tangannya. Pada akhirnya, Lun Wucheng itu hanya bisa tergantung pada bola biru kecil itu saja demi bisa membantunya. Tentu Lun Wucheng kesal dengan perkataan Mu Yun. Sedangkan Mu Yun sendiri mempersilahkan dia untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Saat itu jugalah Lun Wucheng mengurung Mu Yun ke dalam sebuah formasi dari mutiara lohai. Baginya Mu Yun sudah berakhir, karena bagaimanapun kurungan itu mengandung kekuatan suci dari laut jatuh. Hanya sosok di ranah Linbo tingkat 7 saja yang dapat menghancurkan kekuatan tersebut. Dengan begini, Mu Yun hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa dirinya hancurkan oleh formasinya. Di saat Lun Wucheng begitu percaya diri, Mu Yun hanya tersenyum saja. Ia malah berterima kasih kepada Lun Wucheng. Ia pun membawa rekan-rekannya untuk masuk ke dalam formasi ini yang membuat Lun Wucheng kebingungan. Apakah Mu Yun itu ingin mati bersama mereka? Hanya saja itu bukanlah rencana dia sebenarnya. Pasalnya Mu Yun akan memanfaatkan formasi pertahanan untuk bisa keluar dari tempat ini. Mau memuji apa yang telah Mu Yun lakukan. Ternyata sejak Lun Wucheng memperlihatkan mutiara lohai, Mu Yun sudah berpikir untuk menggunakan kekuatan ini demi bisa menerobos penghalang tertinggi dari tempat tanah tersegel. Karena bagaimanapun tempat ini sulit untuk dibuka secara paksa. Sedangkan Lun Wucheng sendiri menjadi begitu murka, pasalnya Mu Yun sekali lagi telah menipu dirinya. Kembali kepada Mu Yun, yang mana benar saja rencana yang dia ciptakan telah berhasil menerobos secara paksa celah yang diciptakan oleh suku api. Berkat apa yang Mu Yun lakukan, pintu yang awalnya tertutup dengan rapat kini sudah terbuka dengan lebar. Alhasil semua orang pun memanfaatkan hal itu untuk bisa pergi melarikan diri dari kejaran suku api. Mu Yun, 我真是服了你了，大家快跟上！ Di sisi luar terlihat kalau orang-orang masihlah belum tahu apa yang terjadi di dalam sana. Terlebih lagi waktu mereka sudah tidak akan lama lagi. Para tetua mulai berpikir kalau korban dalam perang 100 tahun ini pasti akan sangatlah banyak. Salah satu tetua di sana menganggap remeh dunia kecil 5 elemen. Ia yakin murid yang mereka andalkan pasti telah menjadi korban. Nah, pada akhirnya kedua tetua ini pun saling ejek satu sama lain. Karena bagaimanapun hubungan mereka memang tidak begitu baik. Terlebih lagi, kedua dunia kecil memang sudah sering berganti posisi. Sesaat kemudian, sebuah getaran pun tercipta di mana ini mengejutkan semua orang. Karena bagaimanapun, segel 4 dunia sudah terbuka. Yang keluar dulu adalah Mo, Lin Yu, dan Xian Yu. Kakek mereka segera memberikan pelukan kepada kedua gadis ini. Sedangkan Mo sangatlah senang karena ayahnya pasti mengkhawatirkan dirinya hingga datang kemari. Hanya saja Mo itu langsung saja ditampar oleh ayahnya. Selain mereka, Miu Xin juga telah kembali dan membuat tetuanya menjadi begitu lega. Pasalnya ia ini baik-baik saja. Mo meminta ayahnya untuk berterima kasih kepada Mu Yun, pasalnya dialah yang telah membawa mereka keluar.
Namun mereka bingung di manakah Mu Yun berada. Ternyata lagi dan lagi pantat indah milik Lo Su harus mendarat tepat di wajah Mu Yun. Untung saja kepala Mu Yun tidak patah setelah dihantam oleh bokongnya. Sedangkan tetuanya ini sangatlah senang melihat Mu Yun yang baik-baik saja. Dia sudah menduga kalau Mu Yun akan keluar dengan selamat. Mu Yun membenarkan hal itu, hanya saja kondisinya saat ini tidak begitu baik. Karena Mu Yun telah menggunakan begitu banyak kekuatannya. Meskipun gitu, tetuanya tetaplah senang karena Mu Yun sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Ternyata Miu Xin berada di posisi ketiga. Sedangkan Miao bersaudara berada di posisi keempat. Sedangkan Mo berada di posisi kelima. Tetuanya pun penasaran Mu Yun berada di posisi apa. Yang tentu saja perhatian mulai tertuju kepada Mu Yun. Pasalnya inilah pertama kalinya dunia kecil 5 elemen mendapatkan posisi pertama. Tetuanya pun merasa begitu senang dengan pencapaian Mu Yun. Sedangkan tetua tadi hanya bisa kesal. Akan tetapi kesenangan mereka harus terhentikan oleh kedatangan seorang tetua. 你小子，我就知道。心儿，我们还是第3。我云，那我们是第1名。送。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana para tetua menyadari ada yang tidak beres pada pintu keluar. Dan benar saja, semua ini berasal dari orang-orang suku api yang ingin keluar secara paksa dari tempat tersebut. Para tetua segera bertindak untuk dapat melindungi tempat ini supaya mereka tidak keluar. Hanya saja pertahanan yang mereka bentuk tidaklah begitu kuat. Karena keturunan dari suku api bisa menghancurkan hal ini dengan sangatlah mudah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.